Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita konsepsi mati syahid. Bunuh diri adalah perbuatan dosa. Menurut ajaran Islam, perbuatan bunuh diri adalah dosa yang sangat besar. Quran suci menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Saya ulangi, surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 195, dan juga di dalam surat An-Nisa ayatnya 29. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah Muhammad SAW mengutuk orang yang melakukan bunuh diri. Diriwayatkan di dalam hadis Bukhari bab sumpah dan janji halamannya 6652. Barang siapa bunuh diri dengan suatu cara, maka ia akan diazab dengan cara itu di neraka jahanam. Di dalam Sahih Muslim pada bab bertajuk larangan larangan menyalatkan jenazah orang yang bunuh diri. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW menolak melakukan sholat jenazah untuk orang yang mati bunuh diri. Ini terdapat di dalam riwayat Muslim bab sholat jenazah halamannya 978. Di negara-negara Islam, upaya bunuh diri bahkan dianggap sebagai tindak pidana, dan yang melakukan upaya itu akan dihukum. Sementara itu, melindungi diri dan menyelamatkan kehidupan adalah naluri dasar setiap manusia. Dalam Quran suci, perbuatan menyelamatkan nyawa seseorang dianggap sebagai prioritas utama. Seorang muslim bahkan boleh mengesampingkan perkara halal dan haram demi keselamatan dirinya. Di bawah ini beberapa contoh kasus terkait hal itu. Pertama, Quran suci melarang seorang muslim makan makanan yang diharamkan, termasuk daging babi. Tetapi dalam situasi darurat, karena demi menyelamatkan hidup seseorang, makanan haram itu boleh dikonsumsi. Di bagian akhir dari 2 ayat yang berbicara tentang perkara ini menyatakan, di dalam surat nomor 5, yaitu surat Al-Maidah ayatnya 3, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena sengaja hendak berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Juga terdapat di dalam surat nomor 6, surat Al-An'am ayatnya 145, Bismillahirrahmanirrahim, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena keinginan dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Pengasih.
tidak ada satu ayat pun dari Quran suci yang menyatakan bahwa seorang muslim yang membiarkan dirinya mati kelaparan dan tidak menyelamatkan nyawanya dengan memanfaatkan makanan yang ada, meskipun hukumnya haram, sebagai seorang yang mati syahid. Yang kedua, di dalam salah satu ayat Quran suci dinyatakan bahwa seorang muslim yang mengingkari imannya di bawah ancaman kematian demi menyelamatkan nyawanya, tetapi hatinya sesungguhnya tetap beriman, dikecualikan dari hukuman. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl surat 16 ayatnya 106, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali yang dipaksa kafir sementara hatinya penuh dengan iman, tetapi orang yang membuka hatinya untuk kekafiran, murka Allah atas mereka, dan bagi mereka ada siksaan yang pedih di akhirat. Jadi jika seorang muslim terancam akan dibunuh bila tidak menanggalkan Islam atau menghadapi ancaman mengerikan lainnya, menurut Quran suci dia boleh menyelamatkan hidupnya dengan membuat pengingkaran secara lahiriah. Akan tetapi menjadi dosa besar bila pengingkaran itu dilakukan tanpa paksaan, apalagi tanpa ancaman. Yang ketiga, seorang muslim baik pria ataupun wanita, muda ataupun tua dapat menangguhkan puasa di bulan Ramadan jika karena suatu alasan kewajiban itu dapat membahayakan nyawanya. Jadi membuat diri sendiri sakit atau menanggung derita karena memaksa diri melaksanakan kewajiban puasa bukanlah perbuatan baik atau berfaedah menurut Islam. Yang keempat, sudah dimaklumi oleh semua kaum muslimin bahwa kewajiban ibadah haji tidak berlaku bagi siapapun jika karena sesuatu alasan ibadah itu membahayakan nyawanya. Artinya seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, seorang muslim dapat mempertaruhkan nyawanya dalam perang semata-mata untuk menyelamatkan dan mempertahankan hidup, untuk menghindari lebih banyak kematian dan kehancuran. Di dalam surat 22, yaitu surat Al-Hajj, surat Al-Hajj ayatnya 39 dan 40 yang telah dikutip sebelum bab ini, umat Islam diizinkan berperang jika mereka diserang, dan perang harus mereka lakukan demi mengusir musuh supaya kehidupan masyarakat termasuk juga tempat ibadah bisa selamat dari kehancuran. Dengan mengusir musuh, kaum muslimin tengah berusaha menyelamatkan dirinya, bukan malah bunuh diri. Surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Demikian kajian dari Dr. Zahid Aziz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.